Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Namo Buddhaya. Salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 mata kuliah Matematika Diskrit akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni terkait dengan problema penjadwalan dan juga pigeonhole principle. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2, yakni yang pertama ada saya sendiri, Niputu Diah Ari Pratiwi dengan NIM 211301111 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Yang selanjutnya yaitu ada Iketut Wahyu Krisnayana dengan NIM 211301126 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada Igede Doni Artadana dengan NIM 211301150 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Dan yang terakhir yaitu ada Pandey Kadek Manik Puspitasari dengan NIM 211301150 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan latihan soal tentang problema penjadwalan atau masalah penjadwalan dan juga terkait dengan pigeonhole principle. Nah, di mana di sini kami akan membahas ada 4 buah contoh soal, yakni yang pertama terkait dengan masalah penjadwalan yang akan saya bahas sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu terkait dengan prinsip pigeonhole yang pertama, itu akan dijelaskan oleh Doni Arta. Selanjutnya yang ketiga itu terkait dengan prinsip pigeonhole yang kedua yang akan dibahas oleh Pandey Manik. Dan yang terakhir yakni terkait dengan prinsip pigeonhole yang ketiga yang akan dibahas oleh Wahyu Krisnayana. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dengan masalah penjadwalan, di mana konsep chain atau rantai yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah penjadwalan agar menghasilkan hasil yang lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas. Nah, contohnya misalkan kita ingin mengerjakan suatu proyek atau tugas yang cukup besar, maka kita dituntut untuk dapat membuat suatu penjadwalan agar sumber daya serta waktu yang kita butuhkan itu seminimal mungkin atau seefisien mungkin. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh soal berikut ini. Berikut merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk membangun jembatan, di mana T1, T2, sampai dengan T8 adalah tugas-tugas yang harus dikerjakan. Sementara angka di dalam kurung menunjukkan waktu pengerjaan masing-masing tugas dalam satuan jam. Nah, urutan penyelesaian pekerjaan diberikan dalam skema berikut ini. Nah, maka buatlah jadwal kerja sedemikian rupa sehingga jembatan selesai dalam waktu yang sesingkat mungkin serta pekerja yang terlibat sesedikit mungkin. Nah, selanjutnya untuk pembahasannya, pada soal kita sudah diberikan skema sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini kita memisalkan T merupakan tugas, P merupakan pekerja, W merupakan waktu kerja dalam satuan jam, dan selanjutnya simbol himpunan kosong di sini menyatakan waktu menganggur dari pekerja. Nah, berdasarkan skema pada layar dapat kita ketahui bahwa kita harus menyelesaikan terlebih dahulu tugas 1 dan juga tugas 2 sebelum kita menyelesaikan tugas yang kelima. Selanjutnya kita juga harus menyelesaikan tugas yang ketiga sebelum kita menyelesaikan tugas yang keenam. Dan kita harus menyelesaikan tugas yang keempat terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan tugas yang ketujuh. Dan yang terakhir, ketika kita ingin mengerjakan tugas yang ke-8, syaratnya itu tugas kelima itu harus dapat kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, untuk kasus pertama di sini saya akan menggunakan 3 orang pekerja, di mana di sini saya misalkan P1, P2, dan juga P3, di mana P1 akan mengerjakan tugas 1, tugas 3, dan juga tugas 6, dan selanjutnya P2 akan mengerjakan tugas 2, tugas 5, dan tugas 8, dan yang terakhir P3 akan mengerjakan tugas yang keempat dan tugas yang ketujuh. Nah, dengan melakukan penjadwalan seperti berikut ini, maka saya mendapatkan waktu minimal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut itu ada 19 jam dengan menggunakan 3 orang pekerja, di mana dapat dilihat pada tabel ini bahwa pekerja 1 harus menyelesaikan
tugas 1 terlebih dahulu, selanjutnya pekerja 2 dia menyelesaikan tugas 2, selanjutnya pekerja 3 menyelesaikan tugas yang keempat. Nah, dimana ketika tugas yang keempat ini sudah selesai, baru pekerja 3 ini lanjut ke tugas 7. Dimana untuk tugas 4 dia memerlukan waktu selama 7 jam dalam mengerjakan. Selanjutnya ketika mengerjakan tugas ke-7 dia memerlukan waktu 4 jam. Jadi total pekerja 3 itu ada 11 jam. Nah, selanjutnya di sini kita lihat bahwa ketika kita ingin mengerjakan tugas yang kelima, kita harus menyelesaikan tugas 1 dan tugas 2 terlebih dahulu. Nah, di sini tugas 1 sudah dikerjakan oleh pekerja 1 selama 2 jam. Selanjutnya tugas 2 sudah dikerjakan oleh pekerja 2 selama 3 jam. Jadi tugas 5 dapat kita kerjakan, di mana di sini dikerjakan oleh pekerja 2, yakni selama 10 jam. Jadi selanjutnya setelah tugas 5 sudah selesai, yakni jadi total waktu bekerja dari pekerja 2 itu sudah 13 jam, yakni 3 jam mengerjakan tugas 2 dan 10 jam mengerjakan tugas 5. Selanjutnya baru kita bisa mengerjakan tugas yang ke-8, yakni selama 6 jam. Jadi total pekerja 2 mengerjakan tugas membuat jembatan itu selama 19 jam, yakni 3 ditambah 10 ditambah dengan 6, jadi total 19 jam. Nah, selanjutnya di sini ketika kita ingin mengerjakan tugas yang ke-6, tugas 3 itu harus sudah selesai terlebih dahulu. Nah, tugas 3 sendiri itu diselesaikan oleh P1 atau pekerja 1. Nah, pada tabel itu sudah terlihat bahwa P1 sudah selesai menyelesaikan tugas yang ketiga. Dia memerlukan waktu totalnya 5 jam untuk menyelesaikan tugas 3 dan 2 jam untuk menyelesaikan tugas 1. Jadi sudah 7 jam pekerja 1 bekerja. Nah, selanjutnya ketika tugas 3 sudah selesai, baru dilanjutkan dengan mengerjakan tugas yang ke-6 selama 9 jam. Jadi total P1 bekerja yaitu 2 ditambah 5 ditambah 9. Jadi totalnya ada 16 jam. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa waktu yang dibutuhkan ketiga pekerja untuk menyelesaikan jembatan tersebut adalah 19 jam. Nah, selanjutnya pasti kita akan bertanya, bagaimana kalau kita meminimalkan lagi pekerjaannya? Kita hanya menggunakan 2 orang pekerja. Apakah mungkin kita bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 19 jam atau bahkan mungkin kurang dari 19 jam? Nah, dapat dilihat pada slide. Di sini saya sudah membuat penjadwalan jika pekerja yang kita gunakan hanya 2 orang. Nah, di mana dapat kita lihat ketika pekerjaannya hanya 2 orang, waktu minimum yang kita perlukan untuk menyelesaikan jembatan hanyalah 23 jam. Jadi masih lebih minimum lagi ketika kita menggunakan 3 orang pekerja. Nah, lalu bagaimana jika kita menggunakan 4 orang pekerja? Apakah mungkin waktu yang kita perlukan untuk menyelesaikan jembatan tersebut bisa kurang dari 19? Nah, di sini saya sudah sempat mencoba jika pekerja yang saya gunakan adalah 4 orang. Namun ternyata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut tetaplah 19 jam. Dimana sama seperti ketika kita hanya menggunakan 3 orang pekerja saja. Nah, dari ketiga kasus tersebut dapat disimpulkan di sini bahwa waktu minimal yang kita perlukan untuk menyelesaikan jembatan tersebut adalah 19 jam. Walaupun kita menambah terus pekerjanya sampai dengan tak hingga pekerja, waktu minimal yang kita perlukan untuk menyelesaikan jembatan tersebut tetaplah 19 jam. Nah, mengapa demikian? Hal ini dapat kita buktikan dengan melihat chain atau rantai terpanjang dari skema tersebut, di mana dapat kita lihat chain terpanjangnya yakni T2, T5, dan T8, dan juga T1, T5, T8, di mana karena T2 waktu pengerjaannya lebih
panjang dibandingkan dengan T1, maka di sini kita anggap chain atau rantai terpanjangnya yaitu T2, T5, dan T8, di mana waktu yang kita perlukan untuk mengerjakan T2 yaitu selama 3 jam, selanjutnya T5 itu selama 10 jam, dan T8 yaitu selama 6 jam. Jadi total waktu minimal yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah 3 ditambah 10 ditambah 6, yaitu sama dengan 19. Jadi berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa waktu minimum yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan jembatan tersebut adalah 19 jam, dan pekerja minimum yang dapat kita gunakan yaitu sebanyak 3 orang. Baik, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya beserta dengan contoh soalnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kedidoniata Dana, NIM 2113011050. Di sini saya akan membahas mengenai latihan soal materi pigeonhole. Di mana sebelum lanjut ke latihan soal, di sini saya akan menjelaskan mengenai teoremanya terlebih dahulu. Di mana teorema yang saya jelaskan yaitu teorema 1 prinsip sarang burung merpati, yang dimana bunyinya jika n tambah 1 objek atau lebih ditempatkan pada n kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi 2 objek atau lebih. Di sini perlu diperhatikan bahwa pada masalah sarang burung merpati, prinsip ini tidak memberitahukan di sarang merpati mana yang berisi lebih dari 2 ekor merpati. Nah, kemudian contoh soal. Di antara 367 orang yang menghadiri sebuah seminar matematika, pasti paling sedikit ada 2 orang yang berulang tahun pada hari yang sama. Mengapa? Nah, pembahasannya karena dalam kurun waktu 1 tahun terdapat 365 atau 366 hari. Sehingga pasti ada paling sedikit 2 orang yang berulang tahun pada hari yang sama tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Pandey Kadek Manik Puspitasari, NIM 21130111070 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Pada video kali ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai prinsip sarang burung merpati bentuk kedua. Baik, yang akan saya jelaskan pada video kali ini meliputi teorema dan contoh soal serta pembahasan. Bunyi teorema pada prinsip sarang burung merpati bentuk kedua yaitu jika terdapat n plus 1 merpati memasuki K sarang di mana K-nya bebas, maka pasti ada satu sarang yang sedikitnya terisi floor n per K plus 1 merpati. Floor n per K bermakna bilangan bulat terdekat yang terkecil dari hasil bagi n per K tersebut. Baik, untuk contoh soalnya, jika 90 orang mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Undiksa dipilih secara acak, maka tunjukkan bahwa paling sedikit ada 13 orang yang memiliki hari lahir sama, paling sedikit ada 8 orang yang memiliki tanggal lahir sama. Banyak mahasiswa dianalogikan seperti merpati, maka dapat memasuki rumus M sama dengan N plus 1, 90 sama dengan N plus 1, 90 dikurang 1 sama dengan N, maka N sama dengan 89. Untuk yang A, karena ditanya paling sedikit mahasiswa yang memiliki hari lahir yang sama, maka yang dicari adalah floor N per K plus 1. Di mana K-nya itu 7 karena hari ada dari Senin sampai Minggu, sehingga floor 89 per 7 ditambah 1 sama dengan floor 12,714 ditambah 1 sama dengan 12 ditambah 1 sama dengan 13. Maka untuk soal yang A terbukti. Untuk soal yang B, karena ditanya paling sedikit mahasiswa yang memiliki tanggal lahir yang sama, K-nya yaitu 12 karena pada 1 tahun ada 12 bulan, maka yang dicari adalah floor 89 per 12 ditambah 1 sama dengan floor 7,416 ditambah 1 sama dengan 7 ditambah 1 sama dengan 8. Maka untuk soal yang B terbukti. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketua Rahayu Krisnayana dengan NIM 21130111026 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip sarang merpati bentuk ketiga. Nah, bunyinya adalah sebagai berikut. Jika tak hingga objek dipartisi ke dalam peringkat himpunan, maka pasti ada sedikitnya satu himpunan yang beranggotakan tak hingga anggota. Nah, prinsip sarang merpati burung merpati bentuk ketiga ini sebenarnya merupakan bentuk khusus dari prinsip sarang merpati bentuk kedua, yakni saat n yang di bentuk ketiga ini adalah tak hingga. Nah, sehingga didapatkan jika tak hingga merpati masuk ke sarang, maka pasti ada satu sarang yang sedikitnya terisi tak hingga per k tambah 1 sama dengan tak hingga merpati. Jadi pembuktian dari sarang burung merpati bentuk ketiga ini adalah sama dengan prinsip sarang merpati bentuk kedua. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Seluruh tempat di bumi berjumlah terhingga banyaknya, akan tetapi jumlah kunjungan yang terjadi adalah tidak terbatas. Nah, saat pandemi COVID-19, beberapa tempat memiliki berhingga kunjungan. Buktikan terdapat setidaknya satu tempat dengan kunjungan tak terhingga. Nah, sebenarnya kita dapat dengan mudah membuktikan hal ini dengan menggunakan teorema bentuk ketiga, yakni sebagai berikut. Nah, dengan prinsip ketiga, kita misalkan seluruh tempat di bumi yang berhingga tersebut adalah sarang burung merpati, sedangkan kunjungan yang tak berhingga adalah burung merpati. Sehingga menurut prinsip ketiga, terbukti bahwa terdapat setidaknya satu tempat dengan tak terhingga kunjungan. Nah, selain itu kita juga dapat membuktikan dengan bukti tidak langsung. Misalkan negasi dari terdapat tempat dengan kunjungan tak terhingga, yakni seluruh tempat memiliki terhingga kunjungan. Sehingga agar seluruh tempat yang memuat terhingga kunjungan dapat mengakomodasi tak terhingga kunjungan, maka tempat yang tersedia harus tak terhingga, sehingga terjadi kontradiksi antara pernyataan yang didapatkan dengan pernyataan awal, yakni tempat di bumi tersebut terhingga. Sehingga terbukti bahwa ada setidaknya satu tempat dengan tak terhingga kunjungan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata kami tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.